Shalom anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Guru Sekolah Minggu. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita akan menyanyikan lagu berikut ini. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekarang kita akan membaca kitab suci. Ini kitab diambil dari kitab suci anak-anak, Alkitab Hosana. Bercerita tentang Daniel di kandang singa. Siapa yang tahu cerita Daniel? Pasti anak-anak sudah tahu ya, kalau dengar-dengaran dari mama dan papa ya. Tapi sebelum kita membaca kitab Daniel ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami jadi anak dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nih, ada cerita ya di sini. Daniel di kandang singa. Nanti minta tolong mama papa kalau di rumah suruh membacakan kitab Daniel pasal 6 ayat 25 sampai 27. Lalu Raja Darius menulis, "Kamu semua harus takut dan menghormati Allahnya Daniel. Allah menyelamatkan Daniel dari kuasa singa." Ya. Nih. Raja berikutnya yang memerintah adalah Raja Darius. Siapa nama rajanya? Raja Darius. Ia mengetahui bahwa Daniel bijaksana dan hidup benar. Ia meminta Daniel untuk membantunya memerintah kerajaan. Pemimpin-pemimpin yang lain merasa iri karena Daniel ini membantu raja siapa tadi namanya? Oh ya, Raja Darius, betul. Mereka memikirkan caranya bagaimana menjebak Daniel. Kira-kira bagus tidak ya kalau misalnya orang merencanakan hal yang tidak baik sama temannya atau sama orang-orang di sekitarnya. Tidak baik ya, jangan ditiru. Di sini orang-orang ini mengetahui bahwa Daniel berdoa kepada Tuhan setiap hari. Nah, anak-anak di sini berdoa tidak setiap hari. Berdoa ya. Mereka mengelabui raja untuk menandatangani sebuah hukum tentang doa. Hukum tersebut mengatakan bahwa tak seorang pun yang boleh berdoa kepada Allah manapun kecuali kepada Raja Darius. Kita tidak boleh berdoa. Waduh, bagaimana ya kalau kita tidak boleh berdoa? Setiap orang yang melanggar hukum akan dilemparkan ke kandang singa. Takut, menyeramkan ya. Kalau singa meraung, bagaimana singa meraung? Ya. Daniel mendengar tentang hukum tersebut. Tetapi hal ini tidak membuatnya berhenti berdoa kepada Allah. Kalau kita ada masalah, kita ada kesulitan, jangan kita
berhenti berdoa. Justru seperti Daniel ini, ketika dilarang berdoa, dia tetap berdoa. Orang-orang melaporkan Daniel kepada raja. Raja menjadi sedih dan kecewa. Ia tidak ingin menghukum penolongnya yang setia, tapi ia tidak dapat mengubah hukum yang sudah disepakati. Kemudian Daniel dilemparkan ke dalam kandang singa. Apa yang terjadi? Apakah Daniel diterkam atau dimakan oleh singa? Ayo ditebak. Ternyata Daniel dibebaskan. Dia tidak diterkam oleh singa. Kenapa? Karena Daniel selalu percaya akan pertolongan Tuhan. Pagi harinya, Darius bergegas menuju ke kandang singa. Ia memanggil Daniel. Apakah Allah yang kamu sembah sanggup menyelamatkan kamu? Jawab Daniel berkata, ya, Allah telah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa tersebut. Raja Darius berkata, aku telah membuat sebuah hukuman yang baru. Orang-orang di kerajaanku harus takut kepada Allah. Ini berarti kita harus mencontoh ya, seperti Daniel ya, yang rajin dan tekun berdoa. Siapa yang di sini rajin dan tekun berdoa? Angkat tangan. Ya, semua anak-anak rajin berdoa. Baik. Demikianlah bacaan kitab suci kita. Kita harus rajin berdoa. Tapi bagi anak-anak yang sudah bisa membaca, jangan lupa ditambahkan membaca kitab suci. Bagi yang belum bisa membaca, minta mama papanya untuk membacakan cerita Alkitab. Ya, sempatkan waktu selama 10 menit saja untuk membaca Alkitab. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup sekolah minggu ini, kita berdoa dulu ya. Tadi sudah diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Hari ini kami sudah belajar tentang bagaimana kita harus taat kepada Tuhan, yaitu berdoa dengan sungguh-sungguh. Meskipun kami mengalami kesulitan, karena kami tidak bisa sekolah lagi dan bertemu dengan teman-teman karena virus corona, tapi kami tidak patah semangat Tuhan untuk berdoa. Kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami supaya virus corona supaya cepat berlalu di negara kami, sehingga kami bisa sekolah dan bertemu dengan teman-teman dan guru kami, terlebih guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.